Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi di materi ekonomi kelas 11 SMA. Hari ini kita akan masuk ke materi baru yaitu indeks harga dan inflasi. Nah, jadi untuk materi bab 4 ini akan kita bagi menjadi 3 video pembelajaran ya. Yang pertama yaitu video pembelajaran tentang indeks harga dan inflasi, kemudian nanti juga ada video tentang metode perhitungan indeks harga tertimbang dan juga permintaan dan penawaran uang. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang indeks harga dan inflasi. Apa saja yang akan kita pelajari pada video pembelajaran kali ini? Yang pertama adalah pengertian indeks harga, kemudian kita juga akan belajar tentang jenis indeks harga, kemudian kita juga akan belajar tentang tujuan perhitungan indeks harga, kemudian kita akan belajar perhitungan indeks harga tidak tertimbang, kemudian kita juga akan belajar tentang pengertian dan cara menghitung laju inflasi, selanjutnya ada jenis inflasi, penyebab inflasi, dampak inflasi, dan juga cara mengatasi inflasi. Sekarang kita masuk ke materi yang pertama yaitu indeks harga. Oke, kita langsung aja ya. Jadi di sini sebelum masuk ke pengertian indeks harga, kita harus tahu dulu nih apa yang dimaksud dengan indeks atau angka indeks. Nah, di sini ada pengertian dari indeks. Jadi, angka indeks ini merupakan suatu ukuran statistik yang menunjukkan perubahan suatu variabel. Nah, variabel di sini maksudnya adalah sesuatu yang dapat berubah-ubah nilainya. Jadi, indeks di sini menunjukkan perubahan suatu variabel. Nah, selanjutnya di sini ada macam-macam angka indeks. Di sini yang pertama ada angka indeks harga. Indeks harga adalah angka yang menunjukkan perubahan harga. Nah, tadi kan kita udah belajar tentang pengertian dari indeks. Kalau pengertian dari indeks kan dia menunjukkan perubahan variabel. Nah, kalau indeks harga di sini, variabel yang dimaksud di sini adalah harga. Jadi, kalau indeks harga itu menunjukkan perubahan harga. Nah, harga yang berlaku di pasar disebut dengan indeks harga konsumen. Selanjutnya, yang kedua ada angka indeks jumlah. Nah, kalau indeks jumlah adalah angka yang menunjukkan perubahan mengenai jumlah barang yang sejenis atau sekumpulan barang yang dihasilkan. Kemudian yang ketiga ada angka indeks nilai. Nah, kalau angka indeks nilai adalah angka yang dapat dipergunakan untuk mengetahui nilai mengenai barang yang sejenis atau sekumpulan barang dalam jangka waktu yang diketahui. Nah, tapi untuk kali ini kita akan fokus pada indeks harga saja ya. Jadi, untuk selanjutnya kita akan belajar lebih dalam lagi mengenai indeks harga. Oke, selanjutnya di sini ada jenis indeks harga. Secara umum, indeks harga ini dibagi menjadi 5 macam ya. Yang pertama di sini ada indeks harga konsumen atau IHK. Indeks harga konsumen ini merupakan indeks yang mengukur perubahan-perubahan harga beli eceran barang dan jasa yang diminta oleh konsumen dari waktu ke waktu. Nah, kalau indeks harga konsumen di sini diperhatikan ya, itu melihat perubahan harga beli eceran, baik itu barang dan jasa dari sisi konsumen ya, indeks harga konsumen, perubahan harga beli dari sisi konsumen. Selanjutnya yang kedua ada indeks harga produsen. Kalau indeks harga produsen ini merupakan indeks harga yang menggambarkan tingkat perubahan harga di tingkat produsen, baik itu harga grosir maupun eceran. Jadi di sini perubahan harga dari sisi produsen ya. Selanjutnya yang ketiga ada indeks harga perdagangan besar atau yang disingkat IHPB. Kalau indeks harga perdagangan besar ini merupakan indeks yang menggambarkan besarnya perubahan harga pada tingkat harga perdagangan besar atau grosir. Jadi di sini skalanya skala besar ya perdagangannya dari komoditas-komoditas yang diperdagangkan di suatu negara atau daerah. Selanjutnya yang keempat ada indeks harga yang diterima atau IT dan dibayar oleh petani atau IB. Nah, IT di sini adalah indeks harga yang menunjukkan perkembangan harga produsen atas hasil produksi petani. Kalau IT adalah indeks harga yang diterima oleh petani.
Di sini misalnya petani itu menghasilkan padi. Nah, dari hasil menjual padi itu, petani kan memperoleh penghasilan. Nah, penghasilan yang diperoleh petani itu merupakan indeks harga yang diterima oleh petani atau IT. Sedangkan kalau yang IB itu adalah indeks harga yang dibayarkan oleh petani. Baik itu berupa sesuatu yang dibayarkan atau dikeluarkan oleh petani untuk memenuhi kebutuhannya maupun untuk membeli seperti pupuk atau membeli benih. Jadi kan petani di sini mengeluarkan biaya. Nah, ini disebut dengan IB, indeks harga yang dibayar oleh petani. Selanjutnya ada indeks harga saham, yaitu indeks harga yang mengukur perubahan harga saham di pasar modal. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.